Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ingin menjelaskan materi e-learning pekan ke-10. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, mari kita bahas apa sih e-learning itu? E-learning adalah sistem pembelajaran elektronik. Metode ini memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat hingga mendistribusikan materi pembelajaran ke penggunanya. E-learning juga dikhususkan di bidang pendidikan atau edukasi. E-learning juga memudahkan para siswa dan mahasiswa untuk mempelajari materi-materi dari guru ataupun dosen mereka. Lalu, dari mana sih e-learning ini berasal? Dan sejarahnya bagaimana ya? Oke, e-learning pertama kalinya adalah metode pembelajaran e-learning diperkenalkan oleh Illinois University, Amerika Serikat pada Urbana Campaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer atau Computer Assisted Instruction dan komputer bernama Plato. Sejak saat itu, e-learning semakin berkembang dari masa ke masa, yaitu dalam sejarahnya, ada 4 fase di mana e-learning ini mulai berkembang. Diawali pada tahun 1990 yang memasuki namanya era CBT atau Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia, video dan audio, dalam format MOV, MPEG, atau AVI. Era berkembangnya e-learning yang kedua yaitu pada tahun 1994. Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 94, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Masuk ke tahun 1997, yaitu kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak, dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Dari sinilah muncul yang namanya LMS. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah atau interoperability antar LMS yang satu dengan lainnya secara standar. Bentuk standar yang muncul misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC atau Airline Industry CBT Committee, IMS SCORM, IEEE, LOM, ARI, ADNE, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke fase perkembangan sejarah yang terakhir, e-learning, ada pada tahun 1999 yang dimana LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga berpenampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Dan di tahun 99 inilah yang menjadi tahun aplikasi e-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran siswa maupun administrasi belajar mengajarnya. Dan LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi lainnya seperti majalah dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Definisi dan sejarahnya sudah kita bahas. Sejauh ini, sejarah e-learning itu ada 4. Tahun 1990, tahun 1994, tahun 1997, dan terakhir tahun 1999. Kemudian, tahukah kalian bahwa e-learning memiliki 2 jenis yang berbeda? Yang pertama, ada synchronous e-learning. Yang kedua, ada asynchronous e-learning. Apa sih synchronous e-learning itu? Synchronous e-learning adalah pembelajaran online secara real time. Misalnya, seperti webinar, kelas virtual, video conference, dan lain-lain. Sedangkan asynchronous e-learning merupakan pembelajaran online yang bebas, dilakukan kapan saja karena tidak mengharuskan mentor dan murid online bersama. Contohnya,
video pembelajaran, Learning Management System atau LMS seperti yang kita saat ini sedang pakai, dan lain-lain. Dan tahukah kalian bahwa e-learning juga memiliki 4 karakteristik? Oke, masuk ke pembahasannya ya. Menurut Rosenberg tahun 2001, karakteristik e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. Nah, itu tadi definisi karakteristik e-learning menurut Rosenberg. Selanjutnya kita masuk karakteristik e-learning menurut Nur Salam, yaitu yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer seperti digital media dan computer networks. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, contohnya seperti self-learning materials, dan kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir atau karakteristik e-learning yang keempat adalah memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Selain itu, ternyata e-learning mempunyai 5 manfaat loh. Apa aja sih? Oke, manfaat yang pertama, sebagai media pembelajaran variatif. Maksudnya gimana tuh? Oke, jelasin ya. Maksudnya adalah, dengan e-learning, sebagai mentor bisa mengubah materi belajar ke berbagai format media. Misalnya, seperti video, teks, PDF, hingga game ataupun simulasi interaktif. Manfaat yang kedua, sebagai otomatisasi proses administrasi. Artinya, seluruh proses yang tadinya manual bisa dikerjakan oleh sistem, mulai dari membagikan modul, mengumpulkan tugas, membagikan nilai, hingga mengadakan ujian. Manfaat yang ketiga, yaitu bisa mengakses materi di mana saja dan kapanpun. Jadi, e-learning ini sangat memudahkan penggunanya. Karena tidak harus digunakan di sekolah atau kantor, e-learning juga memungkinkan Anda mengakses materi di mana saja. Yang terpenting, tersambung dengan koneksi internet. Yang keempat, manfaat e-learning yang keempat yaitu lebih fleksibel. Meski mentor dan murid tidak bertemu langsung, pembelajaran e-learning tetap bisa dilakukan secara online. Saat tidak bisa hadir, kelas tetap ada dokumentasinya dengan direkam misalnya, sehingga siswa tidak ketinggalan materi yang akan dibahas oleh guru ataupun dosennya. Yang terakhir, manfaat e-learning yang kelima adalah hemat biaya operasional. Bagi penyelenggara pembelajaran e-learning, biaya operasional bisa lebih hemat. Pengeluaran untuk kelas fisik, perawatan infrastruktur, transportasi, dan sebagainya tidak sebanyak saat offline. Setelah membahas e-learning lebih detail, kalian perlu tahu nih, apa saja ya kelebihan dan kekurangan dari e-learning ini. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, tingkat pemahaman yang lebih baik. Terkadang, faktor penghambat dari kegiatan pembelajaran adalah cara penyampaian materi dari seorang pengajar yang cukup sulit dipahami. Namun, melalui e-learning, siswa dan siswi atau mahasiswa serta mahasiswi bisa mencari konten materi yang memiliki penyampaian yang mudah dipahami, seperti melalui video dan gambar. Lalu yang kedua, yaitu wawasan tidak terbatas. Dengan melakukan e-learning, siswa dan siswi akan selalu menemukan hal yang semula mereka tidak ketahui. Tidak seperti jika pembelajaran melalui tatap muka saja atau hanya dengan membaca buku. Siswa dan siswi atau mahasiswa serta mahasiswi akan mendapat wawasan yang lebih luas dan tidak terbatas. Yang ketiga, hemat dan murah. Hemat di sini maksudnya adalah bahwa para siswa dan mahasiswa tidak usah membeli buku materi pembelajaran lagi, karena semua materi sudah dapat dicari dengan mudah
melalui akses internet. Dan murah di sini maksudnya adalah dengan bermodalkan paket data internet saja, siswa atau mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran yang mereka inginkan tanpa harus khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Jadi itu tadi kelebihan dari e-learning. Sekarang masuk ke kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu wawasan yang tidak seharusnya dilihat. Maksudnya apa sih? Oke. Seperti yang dijelaskan pada poin kelebihan sebelumnya bahwa e-learning memberikan kebebasan akses siswa atau mahasiswa untuk menambah wawasan mereka, namun tidak semua wawasan di internet itu positif. Jika tidak hati-hati, para siswa dan mahasiswa dapat mengakses hal yang seharusnya mereka belum boleh akses, seperti konten-konten porno yang beredaran di internet. Yang kedua, kesosialan terganggu. Dengan e-learning, para siswa dan mahasiswa akan mempunyai wawasan yang berbeda-beda. Hal ini cenderung membuat siswa satu dengan lainnya merasa lebih superior karena mengetahui lebih banyak dari yang lainnya, atau bahkan yang wawasannya masih kurang luas, merasa minder dan akhirnya mengucilkan dirinya sendiri. Kekurangan e-learning yang terakhir adalah bagaimana siswa dan para mahasiswa ingin melakukan pembelajaran elektronik jika pemerintahnya saja tidak memberikan akses internet kepada sekolah-sekolah yang tidak berkecukupan. Itu tadi kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Oke, sudah cukup sepertinya pembahasan kali ini. Namun, ada yang terakhir. Kalian juga pasti bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan e-learning ini. Oke, ini adalah pembahasan yang terakhir kali ini. Yang pertama, buka situs web e-learningnya. Yang kedua, daftarkan diri Anda dengan mengisi alamat email dan juga password. Yang ketiga, mengisi data diri seperti nama lengkap, alamat rumah, alamat sekolah, dan kebutuhan data diri lainnya. Yang keempat, kalian akan mendapatkan email balasan dari situs web e-learning terkait berhasil atau tidaknya pendaftaran kamu. Dan jika berhasil, kamu akan diminta untuk verifikasi email tersebut. Langkah yang kelima, apabila situs web e-learning itu berbayar, kamu akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu. Dan yang terakhir, setelah pembayaran dan pendaftaran berhasil, kamu bisa mengakses situs web e-learning tersebut kapanpun dan juga dimanapun. Yeay, selesai juga akhirnya pembahasan pekan 10 materi e-learning kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini hingga habis, dan semoga kalian paham dengan materinya ya. Apabila kalian kurang paham dengan materi pekan 10 e-learning ini, kalian bisa komentar di bawah ini terkait pertanyaan apa saja yang kalian kurang pahami dan pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di pikiran kalian. Oke, segitu saja persembahan video kelompok 2 Prodi K3 Universitas Binawan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan ditunggu komentarnya ya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih.